Oke, next ke pernyataan visi dan misi. Apakah visi itu? Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang hendak diwujudkan. Jadi, gambaran masa depan adalah apa tujuan penyusun strategi mendirikan perusahaan tersebut. Itu adalah visinya, gambaran kondisi masa depan yang hendak diwujudkan, yang diinginkan itu apa dengan mendirikan perusahaan tersebut. Sedangkan misi itu adalah jalan pilihan untuk menuju ke masa depan. Jadi dengan bagaimana caranya perusahaan mampu mencapai tujuannya, itu adalah misinya, jalan caranya agar tujuannya tercapai dengan kondisi visi yang diinginkan saat itu. Kemudian ancaman dan kesempatan eksternal. Kesempatan eksternal dan ancaman eksternal mengacu pada ekonomi. Ekonomi ini adalah ketersediaan modalnya. Apakah bisa diambil atau tidak. Jadi ketersediaan modal ekonomi dari segi perusahaannya. Kemudian sosialnya. Sosial itu dengan menciptakan produk tersebut apakah ramah lingkungan. Kemudian kultur. Pemasaran bergerak secara cepat ke internet. Demografis, harga komoditas makanan meningkat. Maksudnya demografis ini adalah bandingkan harga, contohnya nih, bandingkan harga sayuran, cabai yang ada di Jawa dengan yang ada di luar Jawa. Otomatis kan harganya lebih mahal yang ada di luar Jawa. Karena apa? Pertama, mungkin distribusinya yang sangat sulit dilihat dari jalan yang ada di luar Jawa. Nah, itu mengapa harga komoditas di sana lebih mahal dibandingkan yang ada di Jawa. Kemudian lingkungan. Kemudian politik. Nah, politik ini adalah ketidakstabilan politik. Ini contohnya ya, di Timur Tengah yang menaikkan harga minyak. Politik ini juga bisa terjadi adanya hubungan negara A dengan negara B. Ketika negara B mengalami masalah politiknya, otomatis akan mempengaruhi negara A atau negara yang menjadi kerjasamanya. Hukum. Kemudian ada pemerintahan, ini berarti otomatis salah satu ya, politik, hukum, pemerintahan, keadaannya bagaimana. Kemudian teknologi, kalau teknologi berarti adanya hacker ini. Kemudian dan tren kompetitif serta kejadian yang mungkin secara signifikan menguntungkan atau merugikan organisasi di masa yang akan datang. Jadi negara A atau negara B itu, negara A, negara B, negara C itu ketika negara B, nah negara B contohnya nih Amerika ya kan, kita kan mengacunya ke Amerika bisa. Ketika Amerika itu mengalami masalah, otomatis negara-negara di sekelilingnya atau negara yang ikut kiblatnya ke Amerika otomatis akan menjadi atau mendapatkan permasalahan atau akan mendapatkan dampaknya gitu. Jadi Amerika mengalami masalah, otomatis Indonesia, nah itu akan mendapatkan dampak dari permasalahan yang ada di Amerika. Oke, next ke kekuatan dan kelemahan internal. Kekuatan dan kelemahan internal adalah aktivitas organisasi terkendali yang dilakukan secara baik atau buruk. Kedua hal tersebut timbul dalam aktivitas manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, penelitian dan pengembangan, dan sistem manajemen informasi dalam bisnis. Kekuatan dan kelemahan ditentukan secara relatif terhadap pesaing. Defisiensi atau superioritas relatif adalah informasi yang paling penting. Kelemahan dan kekuatan juga dapat ditentukan oleh elemen-elemen yang lebih dari sekedar kinerja. Contohnya, kekuatan mencakup kepemilikan sumber daya natural atau reputasi historis terhadap kualitas. Oke, kemudian next ke tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang sebagai hasil spesifik yang berusaha dicapai oleh organisasi dalam mengejar misi dasarnya.
Dalam firma yang multidimensi, tujuan sebaiknya dibuat untuk keseluruhan perusahaan dan untuk setiap divisi. Jadi di sini tujuannya itu adalah hasil dari misi yang dikejar. Otomatis dengan tujuan tersebut itu kalau bisa itu dibuat yang terbaik untuk semua divisi dalam perusahaan. Strategi dimaksud untuk pencapaian tujuan jangka panjang. Nah, di sini tidak hanya jangka pendek ya, berarti otomatis ketika membuat visi misi, strategi otomatis ini lebih dari 1 tahun tujuannya. Agar apa? Agar di sini strategi memiliki multifungsi atau multidimensi dan membutuhkan pertimbangan baik faktor internal maupun eksternal yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian tujuan tahunan adalah pijakan jangka pendek yang harus diperoleh organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jelas, di sini otomatis ketika kita mau membuat tujuan jangka panjang, kita juga harus membuat tujuan jangka pendeknya agar strategi tersebut dapat diaplikasikan dengan baik. Next, kebijakan. Yang terakhir ya, kebijakan. Kebijakan adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tahunan. Kebijakan mencakup pedoman, aturan, prosedur yang dibuat untuk mendukung usaha untuk memperoleh tujuan yang dinyatakan. Kebijakan adalah pedoman dalam pembuatan keputusan dan menangani situasi yang berulang dan terjadi kembali. Jadi selain strategi, juga ada kebijakan yang dibuat oleh direktur. Nah, direktur kepada organisasi, kemudian kepada manajer dan karyawannya. Sehingga bila ada salah aturan, otomatis ini kan nanti akan berdampak pada hasil produksi perusahaan. Sehingga direktur bisa mengambil tindakan yang paling tepat atas ketidakadilan tadi. Oke, next ke manfaat dari manajemen strategi. Manajemen strategi membuat organisasi lebih proaktif daripada reaktif dalam membentuk masa depan sendiri. Hal tersebut memungkinkan organisasi untuk memulai dan memengaruhi, bukan hanya merespon aktivitas, dan oleh karena itu dapat mengendalikan nasibnya sendiri. Jadi dengan adanya manajemen strategi tadi, otomatis apa yang direncanakan itu bisa dijalankan dengan baik. Manajemennya bagaimana? Pengaturannya bagaimana? Secara historis, keuntungan utama dari manajemen strategi telah membantu organisasi untuk memformulasi strategi melalui penggunaan pendekatan yang lebih sistematik, logis, dan rasional terhadap pilihan strategi. Nah, dalam manajemen strategi tadi, hal yang paling penting adalah adanya komunikasi. Komunikasi antar pendiri, direktur, dengan komunikasi antara manajer dari setiap divisi dan karyawan. Sehingga dengan adanya komunikasi tadi, otomatis strategi atau tujuannya bisa dilaksanakan dengan mudah atau bisa tercapai dengan mudah. Nah, dengan adanya komunikasi, otomatis manajer dan karyawan itu paham apa yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga dengan hal tersebut, manajer maupun karyawan bisa berkomitmen atas atau bisa selain berkomitmen mungkin bisa membantu dalam mencapai tujuan perusahaan. Selain keuntungan tersebut, memberikan kesempatan individu, memberikan kesempatan proses karyawan dalam memberdayakan individunya. Nah, maksudnya memberdayakan ini adalah tindakan untuk memperkuat efektivitas karyawan dengan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan melatih inisiatif dan imajinasi. Sehingga dengan adanya pemberdayaan tadi, otomatis karyawan merasa bahwa saya ikut serta dalam mencapai tujuan perusahaan agar
mendapatkan kesuksesan. Manfaat dari segi keuangan. Perusahaan kalau menggunakan manajemen strategi otomatis dapat meningkatkan penjualan secara signifikan, kemudian mendapatkan keuntungan, kemudian adanya produktivitas dibandingkan dengan perusahaan tanpa aktivitas perencanaan sistematis. Jadi dengan adanya manajemen strategi tadi, otomatis perusahaan mampu meningkatkan penjualan. Kan sudah jelas nih manajemennya bagaimana, sehingga perusahaannya bisa mendapatkan keuntungan yang besar, kemudian produknya bisa terjual dengan lebih tinggi, meningkatkan produktivitas. Kemudian kalau manfaat non-keuangan itu adalah meningkatnya kesadaran atas ancaman eksternal. Pemahaman yang meningkatkan akan strategi pesaing, produktivitas karyawan yang meningkat, berkurangnya resistensi terhadap perubahan, dan pemahaman yang lebih jelas dari hubungan kinerja. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa dengan adanya manajemen strategi, keuntungannya adalah karyawan maupun manajer juga diikut sertakan dalam mencapai tujuan perusahaan. Itu adalah manfaat non-keuangannya. Jadi diikut sertakan. Karyawan dianggap bahwa saya juga mampu membantu perusahaan untuk mencapai keuntungan yang dari manfaat keuangan tadi, ya kan? Jadi karyawan mampu membuat produk yang lebih bagus, kemudian mampu meningkatkan keuntungan perusahaan, mampu meningkatkan penjualan, itu adalah manfaat non-keuangannya. Nah, di sini kan tidak kelihatan ya keuntungan bagi perusahaan yang melakukan rencana strategi. Pertama, meningkatkan ini ya, meningkatkan komunikasi. Jadi adanya dialog antara direktur, adanya komunikasi dengan manajer dan karyawan, kemudian ikut partisipasi karyawannya untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Kemudian yang kedua ini adalah memperdalam atau meningkatkan pemahaman. Nah, di sini adanya komunikasi tadi, otomatis adanya masukan atau kritikan dari bawahan, mungkin dari karyawan, manajer kepada pihak direktur bila ada kekurangan atau mungkin bisa memberikan kritikan yang baik bagi meningkatnya penjualan keuntungan perusahaan. Komitmen yang lebih besar yang poin ketiga. Komitmen ini adalah untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian untuk mengimplementasikan strateginya. Tujuannya atau rencananya, kemudian diaplikasikan dengan strateginya, diaplikasikan dengan tindakan. Kemudian adanya kerja keras antar penyusun strategi maupun dengan antar karyawan dan manajer. Yang terakhir hasilnya. Hasilnya ini semua manajer dan karyawan dalam misi untuk menyukseskan perusahaan. Nah, tadi dengan adanya komunikasi, dialog, kemudian adanya keikutsertaan, semua pihak perusahaan otomatis mampu mencapai visi maupun misi yang telah ditulis oleh perusahaan. Oke, cukup sekian ya untuk bab 1 yaitu strategi, sifat manajemen strategi. Nanti tugasnya menyusul dari Bu Rizky. Kurang lebihnya mohon maaf, sukses semuanya. Semoga ilmunya berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.